Kami berdiskusi, berdialog dengan intensif, dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan, dengan spirit dan semangat yang kokoh untuk bisa menyongsong perubahan dan perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah kita senantiasa patutkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas keberkahannya hari ini kami keluarga besar Partai Demokrat berbahagia bisa menerima kembali kehadiran calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang juga kami sebut sebagai markas perubahan dan perbaikan. Teman-teman media, para wartawan, jurnalis yang saya cintai dan banggakan, terima kasih berkenan menunggu kami berdua setelah tadi selama kurang lebih 1 jam kami berdiskusi, berdialog dengan intensif, dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan, dengan spirit dan semangat yang kokoh untuk bisa menyongsong perubahan dan perbaikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Bung Andi Malarangeng, Bapak Muhammad Jafar Hapsah, Ibu Titi Budi Santoso, Bapak E.E. Mangindaan, Bapak Hinca Panjaitan, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Bapak Teguh Rifki Hapsyah, Bapak Sarjan Tahir, Bapak Amir Samsudin, Bapak Ibu Melani Suhardi, dan Ibu Indrawati Sukadis. Bapak SBY hari ini dalam perjalanan menuju Semarang karena masih mengikuti Proliga, pertandingan bola voli di tingkat tertinggi tahun ini. Tadi malam NTP melakukan rapat lengkap, hanya ada satu yang tidak hadir karena sedang bertugas ke luar negeri, yaitu Bapak Syarif Hasan, langsung dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Perlu diketahui, saya Ketua Umum juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Dalam pertemuan sekitar 5 jam, saya baru saja mendarat dari Mamuju, Sulawesi Barat, dan sebelumnya melakukan perjalanan ke Palu, Sulawesi Tengah. Kami menentukan bukan hanya sikap, tapi keputusan yang bulat bahwa Demokrat akan tetap berada dalam garis perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar. Ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita di berbagai penjuru tanah air. Dalam setiap kunjungan ke berbagai provinsi, kabupaten, kota, perubahan yang kita canangkan bersama, mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita juga semakin baik.
Keputusan yang kami hadirkan melalui rapat tadi malam kemudian dimanifestasikan dalam pertemuan tadi di ruang Majelis Tinggi Partai. Di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi, para anggota MPP juga menyampaikan harapan, aspirasi, dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang, semakin kuat dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami, Partai Demokrat, dari pusat sampai dengan seluruh daerah yang siap juga berjuang bersama-sama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi. Dan secara langsung tadi Bapak Anies Baswedan juga bisa berinteraksi, menyampaikan tanggapan sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besarnya. Mengapa perubahan itu harus dilakukan? Dan tidak ada waktu yang lebih baik selain melalui kontestasi pemilu 2024. Banyak sekali kesamaan cara pandang, kesamaan tujuan, dan mudah-mudahan silaturahim seperti ini juga semakin memperkuat chemistry di antara keluarga besar Partai Demokrat dengan Bapak Anies Baswedan, juga semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, karena selalu yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan adalah untuk bisa mencapai tujuan besar tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama. Dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Insya Allah kami memiliki kesatuan komando, satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan, baik yang terjadi hari ini maupun insya Allah sampai dengan nanti pemilu 2024. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga sekaligus menguatkan atau sebagai ketetapan hukum. Ketika ada yang bertanya sebetulnya Demokrat bagaimana, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 yang lalu sebetulnya secara resmi saya menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pada pagi hari ini dan teman-teman media yang saya hormati, tadi kami berkumpul bersama berdiskusi, sebuah kesempatan yang amat luar biasa. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan, membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan, pemilihan ke depan ini tidak lepas dari keputusan MK beberapa hari lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini, atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya menyampaikan apresiasi pada MK dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita dari usaha pelemahan demokrasi. Karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya. Demokrasi itu harus terus dirawat. Karena itu kita juga menunggu keputusan MK berikutnya, yang harapannya sistem proporsional terbuka tetap dijaga sehingga demokrasi sesuai dengan harapan rakyat dan proses pemilihan tidak mencederai prinsip demokrasi. Pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau, Pak SBY, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga menjaga etika demokrasi, menjaga netralitas baik di dalam penegakan hukum maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan. Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi dengan Mas Ahaye, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat,
percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu, termasuk hari ini. Hari ini Mas Ahaye sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY Partai Demokrat. Yang bisa saya sampaikan di tempat ini bahwa Partai Demokrat is in a good hand.